Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Syahrir dari program profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Indonesia batch 15. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas keempat mata kuliah Keselamatan, Kesehatan, Keamanan Kerja dan Lingkungan atau K3L dengan judul presentasi Safety Case Analysis Tragedi Ledakan Tungku Smelter Nikel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah. Pemirsa, Polda Sulawesi Tengah membentuk tim gabungan untuk mengetahui penyebab ledakan tungku smelter nikel di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah. Sementara itu, 5 dari 29 korban luka yang dirawat di RSUD Morowali telah dipulangkan. Tragedi ledakan smelter nikel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah menjadi tragedi memilukan di penghujung akhir tahun. 13 pekerja tewas dan lebih dari 50 orang menderita luka. Sebanyak 29 korban luka. Penjelasan kasusnya, pada tanggal 24 Desember 2023 pagi hari terjadi ledakan dan kebakaran pada tungku smelter nomor 41 milik ITSS di kawasan IMIP atau PT Indonesia Morowali Industrial Park, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Ledakan terjadi sekitar pukul 5.30 WITA saat melakukan pemeliharaan atau tindakan pembongkaran tungku ferronikal. Penyebab awal diidentifikasi tim investigasi bahwa ketika tungku sedang ditutup untuk pemeliharaan, terjadi aliran terak atau residu panas yang memicu ledakan. Dirujuk ke rumah. Untuk timeline kronologi insidennya, uh, pada tanggal 24 Desember 2023, sekitar 3.45 WITA, pekerja berada di sekitar dinding tungku dalam rangka perbaikan atau pemasangan 4 dinding tungku. Namun pada sekitar 5.30 WITA terjadi ledakan tungku smelter. Uh, Pada 24 Desember pagi harinya, korban korban awalnya itu 13 tewas dan 46 luka-luka. Namun 2 hari kemudian, angka korban meninggal dilaporkan naik menjadi 18 orang. 29 Desember, Komisi DPR meminta untuk investigasi dilakukan secara tuntas dan transparan. 2 Januari, kasus dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. 3 Januari, pihak kepolisian menyatakan sedang menunggu hasil investigasi untuk penetapan tersangka. Nah, tanggal 12 Februari, 2 warga negara asing TKA Cina ditetapkan sebagai tersangka, inisialnya ZG dan Z yang diidentifikasi sebagai supervisor tungku. Nah, pada tanggal 27 Februari, kasus ini siap dilanjutkan ke tahap persidangan. Namun, tanggal 13 Juni 2024, itu terjadi insiden tambahan kecelakaan kerja lainnya di ITSS atau IMIP. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan masih menjadi isu. Penyebab utamanya, proses pemulihan tungku yang sedang berlangsung tertutup, namun masih terdapat residu panas atau terak. Saat terjadi aliran terak, panasnya memicu ledakan. Lalu juga adanya keberadaan tabung-tabung oksigen dan sekitar lokasi tungku. Ini juga menyebabkan pemicu sekunder ledakan tersebut. Pengawasan K3 nilai kurang atau pelaksanaan prosedur K3 tidak memadai. Kritik dari pihak luar menyebut bahwa kejadian berulang di kawasan tersebut yang menunjukkan budaya K3 di di perusahaan tersebut itu lemah. Lalu juga ada jumlah pekerja TKA dan lokal yang banyak, potensi kesalahan komunikasi K3, bahasa, hingga pengawasan lintas budaya yang menjadi faktor pertambahan. Eh, Seperti yang tadi saya jelasin di awal, tersangka ZG adalah supervisor tungku dan Z adalah wakil supervisor. Mereka diduga lalai dalam standar operasional perusahaan yang mengakibatkan kematian dan luka berat. Eh, dan mereka mendapatkan hukuman maksimum hingga 5 tahun penjara. Selain itu, selain proses pidana, terdapat juga tanggung jawab perusahaan dalam memberikan santunan dan hak-hak pekerja korban.
Untuk penanganan kasusnya sendiri, instansi pemerintah seperti Kemenperin atau Kementerian Perindustrian menurunkan tim khusus investigasi untuk insiden ini. Perusahaan atau ITSS dan IMIP menyatakan akan menanggung semua biaya perawatan korban dan santunan duka terhadap keluarga korban serta bekerja sama dengan instansi terkait. Untuk root cause analysis di bidang aspek K3L-nya, yang pertama itu ada faktor teknis atau engineering, refraktori atau dinding tungku yang mungkin sudah mengalami kerusakan atau kausan memungkinkan aliran lelehan logam atau slag keluar. Aliran slag yang tidak dikuras atau dikendalikan saat pemeliharaan. Lalu selanjutnya penempatan bahan mudah terbakar seperti tadi tabung oksigen yang berada di daerah berbahaya itu juga merupakan salah satu pemicu ledakan juga. Lalu sistem deteksi dan mitigasi kebocoran panas yang kurang efektif atau kurang dipakai. Faktor selanjutnya yaitu faktor prosedur atau operasional. Proses pemeliharaan atau pembongkaran tungku dilakukan saat area belum sepenuhnya aman. SOP yang tidak dipatuhi dan tidak dikomunikasikan kepada pekerja, terutama dalam shift awal atau saat maintenance. Lalu yang terakhir kurangnya isolasi area kerja yang sedang pemeliharaan atau tidak cukup pengamanan untuk aktivitas berbahaya. Faktor selanjutnya yaitu faktor manajemen dan budaya keselamatan. Uh, Berdasarkan laporan eh, kejadian kecelakaan kerja yang berulang di area yang sama menunjukkan bahwa pelajaran dari insiden sebelumnya itu kurang diimplementasikan. Uh, Selanjutnya faktor organisasi atau regulasi, pengawasan eksternal dan internal terhadap penerapan ketika di industri smelter nikel belum optimal. Regulasinya sudah ada sebenarnya, tapi pelaksanaannya masih menjadi tantangan dan perlu menjadi eh, lebih diperhatikan lagi. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah faktor lingkungan kerja dan manusia. Potensi kurangnya pelatihan atau pemahaman ketiga pekerja, termasuk pekerja asing dan lokal. Lalu lingkungan kerja yang sangat berisiko, kegiatan smelter nikel ini kan melibatkan suhu tinggi, logam cair, bahan kimia, dan mekanisme kompleks membutuhkan kontrol risiko yang tinggi. Untuk rekomendasi pencegahan, yang pertama itu pencegahan teknis di area tungku dan kolam limbah. Berdasarkan kronologi, ada pekerjaan perbaikan atau pembongkaran tungku, pemotongan dinding baja, dan juga pembersihan pendinginan slag yang muncul ledakan atau sumber uap panas. Agar kejadian inti terjadi lagi, yang pertama harus melakukan manajemen energi tersisa atau residual energi manajemen. Sebelum perbaikan atau pembersihan, itu sebaiknya melakukan identifikasi energi sisa. Jadi memastikan panasnya apakah sudah turun, tekanan atau uap terjebaknya juga sudah tidak ada, dan memastikan energi mekanik elektriknya sudah diamankan. Lalu menerapkan prosedur cool down dan hold time, yaitu ada waktu minimum pendinginan yang ditetapkan entah berapa jam atau berapa hari sebelum pemotongan atau pembongkaran. Jadi suhu dan tekanan di tungku tersebut harus benar-benar dipastikan aman berdasarkan sensor atau termokopel, bukan by feeling. Selanjutnya yaitu larangan keras kontak air dengan logam panas. Kasus semburat uap panas yang saat terak panas atau slag itu disiram air untuk mempercepat pendinginan. Nah, pencegahannya dilarang menggunakan air langsung pada slag yang masih panas dan pada permukaan baja yang belum dipastikan suhunya. Jadi eh, dilarang keras untuk langsung menyiram air kepada logam yang panas. Lalu pendinginannya itu dilakukan secara natural cooling, didiamkan saja sampai suhunya aman, atau dengan air mist atau indirect cooling dengan perhitungan engineering, bukan improvisasi operator. Eh, Selanjutnya, prosedur kerja berizin atau hot work permit dan confined space atau high risk permit. Jadi work permit juga harus ditertibkan lagi, terutama pada pekerjaan pemotongan dinding tungku, pengelasan atau cutting di area dengan potensi gas atau energi tersisa. Selanjutnya, eh, wajib hot work permit karena melibatkan pekerjaan panas. Itu areanya sudah dibersihkan dari material mudah terbakar, ventilasinya cukup, gas tes jika perlu, dan firewatch standby dengan APAR, dan jalur evakuasi yang jelas jika terjadi bencana. Lalu selanjutnya JSA
yang harus spesifik atau job safety analysis, mengidentifikasi skenario ledakan sumber uap, runtuhan struktur, dan menentukan kontrol barikade area, evacuate non-essential personal, APD khusus, dan lain-lain. Nah, dalam kasus ITSS, pemotongan dinding tungku disebut tidak sesuai SOP dan jadi dasar penetapan tersangka. Kalau SOP benar-benar diterapkan dan diawasi, pekerjaan bisa ditunda atau tidak dilakukan sampai semua syarat aman terpenuhi. Selanjutnya, yang kedua yaitu penguatan sistem K3 di perusahaan. Yang pertama, sistem SMK 3 atau ISO 45001 yang bukan hanya di atas kertas. Jadi harus menerapkan HIRA atau Hazard Identification and Risk Assessment. SOP-nya harus jelas dipahami dan diterapkan dan melakukan audit internal dan eksternal K3. Temuannya itu harus ditindaklanjuti, bukan hanya sekedar laporan. Selanjutnya, safety leadership dan stop work authority. Dari beberapa kasus di Morowali, ada pola pekerja yang sudah mengingatkan bahaya, tapi tetap dipaksa melanjutkan pekerjaan. Jadi, seluruh karyawan punya hak stop work authority atau SWA. Jika kondisi tidak aman, misal masih ada genangan air, selek belum menutup, atau suhunya masih panas, mereka boleh dan wajib menghentikan pekerjaan tanpa takut dipecat. Selanjutnya, atasan yang memaksakan pekerjaan berbahaya harus bisa dihentikan oleh sistem hingga dikenakan sanksi tegas bila melanggar K3. Lalu selanjutnya itu kompetensi dan pelatihan lintas bahasa atau budaya. Jadi di INIP atau PT Indonesia Morowali Industrial Park ini banyak pekerja lokal dan TKA yang berasal dari Cina. Jadi komunikasi K3 sering jadi masalah. Jadi sebaiknya SOP dan instruksi kerja ada dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Mandarin atau bahasa yang digunakan TKA-nya, yaitu bahasa Cina. Lalu safety briefing dan toolbox meeting disampaikan dengan penerjemah kompeten dan dilengkapi gambar atau skema sederhana. Selanjutnya, pelatihan rutin, simulasi tanggap darurat, dan evakuasi. Lalu yang terakhir adalah peran regulator dan penegakan hukum. Yang pertama harus melakukan audit K3 komprehensif di semua smelter, fokus pada desain proses, housekeeping, pelatihan, dan budaya K3. Transparansi hasil investigasi berupa rekomendasi teknis dipublikasikan minimal ke pekerja dan serikat pekerja. Lalu juga harus memiliki sanksi yang tegas dan konsisten bukan hanya pada individu, tapi juga pada entitas perusahaan jika terbukti lalai sistemik pada penerapan K3. Yang terakhir adalah juga pemberian penghargaan kepada smelter yang terbukti punya kinerja K3 baik, dapat insentif prioritas perizinan, insentif fiskal tertentu, dan sebagainya. Jadi tidak hanya eh, memberikan punishment atau hukuman, tapi juga ada pemberian reward kepada eh, smelter yang berhasil menerapkan budaya ketiga yang baik sehingga bisa mencapai predikat zero accident. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.